سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram subhana hadratin syai'u lillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Rabbis rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Jami Nurul. Pertama-tama kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan maunahnya yang tiada henti-henti dari hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga pada malam hari ini kita bisa beristimewa, berkumpul, bertemu muka di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat fardu, yaitu ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan dirakyat dengan tolabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan atau amaliyah yang kita kerjakan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minat dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk kajian tafsir Al-Qur'an pada malam hari ini, ayat yang akan kita bahas yaitu ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-8 itu yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Semangat rumiyin nggih. Manane sakniki wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan iku setengah saking para menungso. Lan iku setengah saking para menungso man utawi sapa wonge yaqulu kang cap sapa man ngucap amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maknane amanna iman sapa ingsun utawa iman sapa kita billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhiri lan iman kelawan dina kang akhir wa ma hum bimu'minin wa ma hum lan utawi ora ana sapa man iku bimu'minina pira-pira wong kang padha iman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una padha bujuk sapa man, bujuk ngapusi sapa Allahu Allah waladina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa alladina wa ma yakhda'una lan ora padha bujuk sapa man illa anfusahum angin pira-pira awak dhewe ne man wa ma yashkuruna lan ora padha weruh utawa ora padha ngerti sapa man. Artinya begini, wa minan nasi mayyaqulu amana ila akhirih, dan sebagian dari para manusia. Kenapa saya artikan sebagian dari? Karena wa minan nasi, minnya ini kalau menurut ilmu nahwu itu adalah huruf jar. Huruf jar mengejarkan daripada majrurnya, yaitu wa minan nasi, si-nya. Dan min di situ huruf jar memiliki 3 makna. Yang pertama adalah ibtidaul ghayah, yang kedua adalah bayanul jinsi, yang ketiga adalah tab'idiyah. Lah, lafaz atau ayat wa minan nasi di sini adalah min huruf jar yang memiliki makna tab'idiyah, artinya sebagian dari para manusia, bukan semua manusia, tapi sebagian dari manusia. Dan manusia ini yang memiliki beberapa macam, beberapa kriteria. Nak jin itu hanya 2, ada yang takwa, ada yang kafir. Jadi mboten enten jadi jin munafik, jin musyrik, mboten enten. Tapi kalau namanya manusia itu menurut ayat ini adalah ada beberapa macam. Yang pertama yang kita bahas kemarin dalam ayat yang kedua dan awal-awalnya surat Al-Baqarah, bahwa manusia itu dijelaskan ada 4 ayat. Pertama adalah diantaranya sebagai petunjuk bagi muttaqin. Jadi Al-Quran itu sebagai hidayah lil muttaqin. Kemudian ciri-ciri muttaqin adalah orang yang beriman kepada barang gaib dan melaksanakan sholat dan seterusnya. Itu adalah kriterianya manusia yang pertama. Jelas lahirnya, batinnya satu, yaitu muttaqin atau yang beriman dohiron wa batinan. Itu kalau orang mukmin atau orang muslim. Kemudian macam yang kedua dijelaskan dalam ayat berikutnya, ya bunyinya innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Itu artinya adalah menjelaskan tentang orang kafir. Ada 2 ayat. Jadi kalau yang menjelaskan tentang orang mukmin ada 4 ayat, yang menjelaskan tentang orang kafir ada 2 ayat. Sedangkan yang ketiga ini adalah menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki orang-orang munafik. Itu antara atau mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20-an. Itu cukup panjang. Kenapa kok dijelaskan oleh Allah cukup panjang? Di situ hanya menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang munafik. Tidak menjelaskan tentang siapa orang munafik, namanya siapa, tidak ada. Karena namanya sifat itu bisa melekat pada siapa saja. Sifat bisa melekat pada mausuf. Contohnya ini tembok warna putih, itu namanya sifat. Mausufnya adalah tembok. Sifat munafik itu bisa menempel kepada siapa saja. Oke, bisa menempel kepada siapa saja yang memiliki beberapa sifat yang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satunya adalah dikatakan dalam Al-Qur'an wa minnasi mayyaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, namun hakikatnya mereka itu bukanlah beriman.
Jadi hanya lahirnya saja, tapi hatinya tidak beriman. Oke. Kalau orang kafir jelas, lahirnya tetap gak mau menerima, tidak mau menerima Al-Quran sebagai petunjuknya, karena dia adalah orang kafir. Kafir artinya membangkang, ketutup hatinya. Kemarin saya sampun jelaskan, ibarat kita kalau ingin pergi ke Surabaya lewat Solo, ada lewat rambu-rambu atau petunjuk yang sudah dibuat oleh Menteri Perhubungan. Dari sini ke Solo petunjuknya mana, dari Solo ke Surabaya petunjuknya mana, itu jelas. Jelasipun apa? Jelasipun bahwa kita tujuannya ke Surabaya, pasti kita membutuhkan yang namanya rambu-rambu ke arah Surabaya. Sebagai orang yang muslim, orang yang bertakwa, sebagai petunjuknya adalah apa? Kitab suci Al-Quran. Orang yang tidak mempercayai dengan Al-Quran, orang yang tidak muslim, orang yang tidak mukmin, tentu tidak akan memakai namanya Al-Quran. Jadi pada dasarnya orang-orang gunane kepada orang yang bukan muslim. Al-Quran itu hanya sebagai petunjuk bagi orang yang muslim. Orang kafir dijelaskan ada 2 ayat. Kemudian orang munafik mulai dalam ayat 8 sampai ayat ke-20. Wa minan nasi, sebagian dari para manusia, dari manusia, jenis manusia itu ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir di sini dalam tafsir disebutkan yaumil qiyamati li annahu akhirul ayyam. Hari akhir itu artinya adalah hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu adalah akhirul ayyam. Akhirnya beberapa hari, akhirnya beberapa nama hari. Hari itu kan ada Senin, Selasa dan seterusnya. Kalau namanya sudah yaumil qiyamah atau hari akhir, maka sudah tidak ada lagi. Ya, kehidupan di dunia sudah tidak lagi. Tapi kehidupan manusia tidak hanya sebatas itu. Ya, setelah kita berpisah dengan jasad kita, berarti kita sudah di alam barzah. Setelah di alam barzah, maka kita akan dibagikan oleh Allah Ta'ala lagi untuk diminta pertanggungjawabannya amal baik dan buruknya. Sehingga ketika sudah ditiupkan sangkala oleh malaikat, juru nyebul semprong, maka kita akan bangun dari tempat tidurnya yaitu alam barzah, dan dibangunkan dari alam kubur itu. Bentuk manusia, bentuk kita itu sudah berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Makanya manusia mau kafir mau mukmin itu ada salah satu tubuh yang tidak bisa rusak, yaitu yang namanya asgudanab. Asgudanab niku cara bahasa Jawa ini adalah tulang ekor. Tulang ekor utawi tulang kodok, ngoten nggih. Itu mboten saged rusak. Jadi nek ana wong sing ada pembakaran itu tidak bisa kebakar. Karena memang itu adalah oleh Allah dikasih spesialis, dikasih kekhususan, orang bisa rusak. Dan nanti itulah yang akan akan dibangkitkan, terus dikembalikan lagi jasad kita dan roh kita akan kembali. Dan nanti kalau sudah itu yang namanya manusia atau makhluk manusia itu akan tidak ada penghabisan. Itu terus mengalami kehidupan. Hanya saja kehidupannya itu kehidupan yang tersiksa, apakah kehidupan yang dimuliakan atau ahli surga atau ahli jannah. Itu aja kesimpulannya. Itu arti daripada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin dan mereka itu hakikatnya adalah orang yang beriman. Jadi ucapan di lahiriahnya tapi batinnya tidak beriman atau ingkar. Tujuannya apa? Dalam tafsir disebutkan kalau dia mengaku Islam, mengaku mukmin, maka dia itu nanti akan dibebaskan berurusan dengan hukum-hukum duniawi. Hukum-hukum duniawi itu artinya adalah tidak akan diperangi. Ya.
tidak akan diperangi. Yang kedua, dia akan mendapatkan jatah ghanimah atau harta rampasan perang. Contohnya ketika Kanjeng Nabi ketika perang kali suku yang ada di yang ada di Madinah itu dimenangkan oleh Kanjeng Nabi sehingga dia ikut nimbul. Tujuannya orang munafik hanya seperti itu. Dan orang munafik ini timbul ketika Kanjeng Nabi sudah hijrah, sudah menyelesaikan daripada perang yang namanya perang besar, yaitu perang apa Pak? Perang antara perang Qadar. Umat Islam kalau umat orang kafir, wong Islami cuma 313 kurang lebih, wong kafir 3000 lebih, tapi dimenangkan oleh orang Islam. Itulah namanya kejayaan Islam ketika perang Badar atau perang besar itu. Lah ketika sudah hijrah ke Madinah, maka ada seorang tokoh munafik yang namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Abdullah bin Ubay bin Sahlul itu adalah putra atau anak laki-laki daripada seorang penguasa dari suku Khazraj. Suku Khazraj di Madinah itu ada 3 suku yang besar: Khazraj, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah itu orang di situ adalah ada suku besar. Nah, orang Yahudi bisa masuk di bagian suku ini. Ada satu lagi orang Yahudi masuk di bagian suku ini. Lalu suku Khazraj itu memiliki tokoh yang akan dijadikan sebagai penguasa di wilayah Madinah waktu itu. Hanya saja karena kedatangan Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya pengaruhnya kalah sama Kanjeng Nabi. Bahkan suku Khazraj itu sebagian besar adalah masuk atau memeluk agama Islam, sehingga Abdullah bin Ubay bin Sahlul itu marah besar. Ini saya bukan semakin pengaruhnya lebih tinggi, malah karena pengaruhnya anak buahku sama yang namanya Muhammad, kena pengaruh. Akhirnya apa, dia kalau mau memerangi sama Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak mungkin. Akhirnya dia punya inisiatif, punya strategi, diantaranya yaitu punya akal mencuci otak, seolah-olah mengikuti petunjuk Nabi, seolah-olah dia adalah orang mukmin, padahal hakikatnya dianya adalah orang kafir. Tujuannya dia nikah sing prosapekake ben oleh hasil rampasan perang. Terus yang kedua, biar dia tidak diperangi. Tujuannya ingin menyelamatkan dunia mawon. Ya pengen keuntungan dunia. Ya, itu. Terus ayat berikutnya, wa ma hum bimu'minin ruwi'a fihi makna man wa fi dhamiri yaklu lafduha. Dijaga dalam lafaz wa ma hum bimu'minin, yaitu makna man. Jadi lafaz man yang artinya adalah orang itu menurut nahwu itu bisa bimakna mufrad, bisa bimakna tasniyah, bisa bimakna jamak. Ya, jadi man itu bisa lafaz yang mustarok, bisa dikatakan yakulu misalnya, berarti yakulu itu sebagai mufrad. Kalau yakulani berarti tasniyah atau musana. Yakuluna berarti jamak. Jadi man itu bisa memiliki makna mustarok. Ini sedikit dari nahwu, tapi mungkin tidak saya jelaskan semua saat al-nahwu nggih. Sementing pemahamannya mawon nggih. Terus yuqadi'una wa waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mendustakan Allah, dan mereka juga
mendustakan orang-orang yang beriman. Bidhari kilafima abtonuhu minal kufri liyadfa'u anhum akamahu ad-dunyawiyat. Artinya adalah dengan menampakkan perbedaan yang antara lahir dan batin. Lahirnya menunjukkan bahwa dia adalah iman, tapi batinnya menunjukkan makna kafir. Tujuannya apa? Liyadfa'u anhum akamat ad-dunyawiyati. Tujuannya adalah untuk menolak yang berkaitan dengan duniawi. Ya, contohnya adalah hukum-hukum duniawi tidak diperangi. Jadi orang kafir itu kalau lahirnya mengikuti iman kepada Allah dan Nabi tidak diperangi. Kalau istilah dalam fikih, kafir itu ada kafir harbi, kali kafir dimi. Kafir harbi itu kafir yang harus kita perangi karena dia mengganggu kita. Tapi kalau kafir dimi itu adalah kafir yang tidak boleh diperangi. Contohnya tetangga kita yang non muslim, yang agamanya beda dengan kita, tapi dia adalah akur dengan kita, tetangga kita, satu RT satu RT, maka nggak boleh dimusuhi. Tapi kalau kafir harbi, maka boleh dimusuhi karena dia mengganggu kita, ketenangan kita, ketentraman kita, agama kita. Itu namanya kafir apa wau? Harbi. Ngaten nggih. Terus wa ma yaqtauna ila anfusahum wa ma yashurun, dan mereka mendustakan kecuali dirinya sendiri dan mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari. Jadi di sini artinya adalah wa ma yaqtau ini hakikatnya dia itu adalah membohongi ya pada dirinya sendiri, tidak membohongi pada Allah dan orang-orang yang beriman, tapi membohongi pada diri sendiri. Karena di situ dikatakan li anna bala kita uhum rajiun ilaihim fayaqtaduhuna fi dunya itla ilahi nabiyahu alama abtanuhu wa fi aqabuna fil akhirah. Karena efek buruk ya, itu akan kembali pada diri sendiri. Jadi dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Menurut dia adalah Allah Ta'ala tidak tahu. Menurut dia adalah manusia tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala memberitahu sama nabinya bahwa di antara orang yang mendekati kamu wahai Muhammad itu ada orang yang namanya orang munafik. Jadi Kanjeng Nabi tahu sebenarnya. Kanjeng Nabi itu kan mendapatkan wahyu, gitu, mendapatkan wahyu sehingga kalau ada sahabat yang bertanya, Kanjeng Nabi itu belum menjawab sebelum mendapatkan wahyu. Itu Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada sahabat yang tanya, kalau Kanjeng Nabi belum dapat wahyu, dia belum jawab. Tapi begitu sudah ada pertanyaan, itu langsung Malaikat Jibril memberikan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya itu. Nah di situ sudah dikasih tahu kan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi bahwasanya ada di antara orang yang nimbrung kepada sahabat-sahabatmu itu Muhammad, yaitu orang-orang munafik dari suku Khazraj. Ada suku Bani Nadir, ada Khazraj, ada Paus tunggale. Itu adalah suku Khazraj yang nonton itu. Terus wa mayasyurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Oke, ini kenten wama yakdauna. Lah lafaz wama yakdauna itu ada sebagai qiraah yang membaca yukhadiuna.
yukhadi'una. Jadi ada yang mengatakan podo yukhadi'una waladina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum, ada yang begitu. Tapi ada juga yang qiraah yang membaca yukhadi'una waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Itu kalau qiraah sab'ah itu ada tidak begitu. Kalau yang sudah hafal Quran dan sudah sampai ke sab'ah ya akan tahu ya. Tapi kita hanya menjelaskan perbedaan masalah bacaan saja. Tapi kita ya apa yang ada aja, yuqadi'una waladina amanu ya wa may yakhda'una ila anfusahum wa may yash, itu yang penting. Jadi di situ yang pertama yuqadi'u, yang kedua wa may yakhda'. Nah yuqadi'u dua-duanya ya enggak apa-apa. Yuqadi'u itu diambil dari khoda'a, diambil fi'il madinya ngoten. Artinya adalah bermakna musyarakah. Tapi di sini tidak musyarakah. Di sini adalah artinya bahwa orang munafik itu statusnya seperti halnya pencuri. Dan namanya kita menyiksa pencuri, itu pencuri tidak akan membalas sama kita. Logikanya ngoten. Kita menyiksa pencuri, tapi pencuri tidak akan melawan sama kita. Jadi di situ walaupun lafadznya begitu musyarakah, tapi artinya ada tetap hanya satu. Terus ayat berikutnya fikul maradun. Di dalam hatinya orang munafik itu ada penyakit. Fazadahum wa maradu. Kemudian Allah Ta'ala menambahkan kepada mereka penyakit. Walau adabun alim, dan kepada mereka yaitu orang munafik akan mendapatkan siksaan yang pedih bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka mendustakannya. Di situ fi qulubi maradun, di dalam hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit. Penyakit di situ dalam tafsir disebutkan sak ya. Wanifak yaitu keraguan dan sifat kemunafikan. Jadi dia ragu. Artinya melihat agama Islam itu bagi dia masih ragu, belum sepenuhnya yakin. Fawa yumradu qulubuhum ayyudu'afu, artinya hati mereka itu masih lemah. Lah kalau begitu maka Allah Ta'ala akan menambah kepada mereka dengan penyakit. Penyakit di sini bukan berarti penyakit bisul, penyakit panas, bukan. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Artinya penyakit di sini adalah mereka itu setelah diturunkan kitab suci Al-Quran bukannya mengikuti, tapi tetap ingkar atau tidak percaya dengan adanya kitab suci Al-Quran. Jadi dia itu kalau sudah ada Al-Quran sebagai petunjuknya, kalau dia benar-benar orang yang mukmin, orang yang muslim, harusnya dia kembali pada Al-Quran. Tapi tidak, dia masih terjadi keraguan, masih belum mantap benar, sehingga oleh Al-Quran ya, oleh Allah dalam Al-Quran ini dikatakan sebagai orang yang sakit. Sakit itu bukan sakit hakikatnya sakit panas, tifus, bukan, tapi sakit karena hatinya yang belum mantap dalam memeluk agama Islam. Kemudian Allah Ta'ala menambah kepada mereka dengan sakitnya itu ya, atas kekufurannya, tidak percayanya dengan Al-Quran. Walau ada pun alim, tapi diancam oleh Allah bagi mereka nanti akan mendapatkan siksaan yang pedih ya, asfala safilin. Jadi dia itu asfala safilin itu ya dalam arti gampangnya itu adalah intipin rokok. Ngetos Pak intip nih. Nah intipin rokok itu artinya pokoknya paling dasar neraka yang paling besar, itulah tempatnya orang-orang munafik. Walau ada pun alim bimakan yak disebabkan mereka adalah berdusta. Berdusta apa? Berdusta dengan kata-kata mereka itu loh. Kata-kata yang mengatakan amanna billah, saya beriman atau kami beriman kepada Allah, tapi bohong. Nggih betul? Karena bohong, ngomong itu tapi artinya tidak. Itu dalam tafsir kan dikatakan karena mengatakan amanah, harusnya saya beriman lahir dan batin, tapi dia hanya
ucapan lahirnya, batinnya tidak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar mendapatkan bagian daripada ghanimah atau rampasan perang. Yang kedua, biar tidak dimusuhi atau tidak diusir. Karena kelompok Bani Nadir itu orang-orang Yahudi yang diperangi kali Kanjeng Nabi, itu diusiri dari kota Mekah. Ya, itu diusiri sehingga nggak ada yang tersisa di situ. Dia takut kalau diusir, sehingga dia akalnya jalan, yaitu pura-pura iman, tapi hatinya tetap kafir. Maka kan Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun anggen kita tolakul ilmi mengkaji daripada kitab tafsir ini walaupun sedikit, biar gampang dipahami, biar saged bermanfaat. Mbok menawi wonten ingkang kirang paham jadi ditangkletaken, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ayat tadi, masalah munafik yang perlu saya sampaikan di sini adalah ada orang yang mengaku Islam dan memang KTP-nya juga Islam, tapi tidak mau menjalankan syarat-syarat Islam. Asal dia mau, tapi dia juga mempunyai sifat yang baik dengan kita. Artinya ya ada sholat, tidak musuh, tapi tidak mau sholat. Dan ini bagaimana? Kalau dia meninggal apa harus disolat itu ya? Yang Ustaz dari situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang mengaku agamanya Islam tapi tidak konsisten dengan kewajiban sebagai orang yang Islam, itu bagaimana? Itu adalah kategori orang yang fasik, orang yang rusak, atau dengan kata lain Islam KTP. Nah, terus statusnya bagaimana dia kalau sudah mati? Dia namanya orang Islam, orang mukmin, kuat buat kita ya tetap nyolati, mengkafani, memandikan dan mengubur. Ya, itu kewajiban kita. Karena dia adalah statusnya orang muslim. Hanya saja dia tidak rutin, tidak konsekuen dengan kemuslimannya. Maka dia tetap kewajiban kita tetap gitu. Ya. Kecuali kalau dia tidak muslim, itu beda lagi, maka punya cara. Kalau karena itu adalah masih muslim, ya kita ya biarin disolati. Oh dulunya nggak sholat, ya sholati biar pernah disolati. Karena dulunya nggak sholat, sekarang disolati. Mugi-mugi wonten manfaat pun kita tutup. Wa a'lamu bishawab, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.